Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai model prediksi keuangan. Nah, dalam bab ini kami akan membahas mengenai berbagai model dan juga rumusan yang sekiranya dapat membantu dalam mempermudah memprediksi keuangan. Nah, sebelum saya memulainya, saya akan memperkenalkan kelima anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Roro Arumwidat Safira dengan NIM 509, kemudian ada Ahmad Hilmi Alfuadi dengan NIM 510, selanjutnya ada Mediana Nur Laksono dengan NIM 657, kemudian ada Mahendra Ilham dengan NIM 679, dan saya sendiri dengan NIM 894. Baik, kami akan langsung memulai presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Tia Kintara dengan NIM 894 akan mengawali presentasi pada hari ini. Nah, di sini terdapat 6 model dalam memprediksi keuangan yang sudah dikenal. Yang pertama ada linear programming, yang kedua ada Delphi forecasting, yang ketiga ada time series forecasting, yang keempat ada break-even analysis, yang kelima ada just in time, dan yang terakhir ada economic order quantity. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas satu persatu mengenai model-model tersebut. Baik, yang pertama di sini ada linear programming. Nah, biasanya linear programming ini digunakan untuk merencanakan prediksi kombinasi input biaya yang paling optimal untuk menghasilkan suatu atau beberapa produk yang nantinya akan menjadi output. Kemudian yang kedua ada Delphi forecasting. Nah, Delphi forecasting ini dia hampir sama dengan metode expert system, tetapi metode ini sudah disempurnakan dengan menggunakan metode diskusi antara para ahli di debat dan akhirnya sampai pada kesimpulan terbaik yang merupakan konsensus dari para ahli. Dan yang ketiga ada time series forecasting. Di sini presentasi yang lalu digambarkan secara berseri. Kemudian dari gambar ini dicari garis tren yang terbalik, yang kemudian dari kecenderungan garis itu dilihat angka masa depan sebagai angka ramalan. Baik, selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mahendra Ilham, NIM 2018-10679. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang menjelaskan tentang beberapa model prediksi keuangan. Saya akan melanjutkan ke nomor 4, yakni break-even analysis. Jadi, salah satu model yang sering digunakan dalam menganalisis keuangan adalah teknik break-even analysis atau cost volume profit analysis. Model ini mencoba mencari dan menganalisis perilaku hubungan antara besarnya biaya, misalnya volume dalam unit dan rupiah skala laba. Dari angka hasil analisis ini dapat diketahui volume yang diperlukan untuk mencapai tingkat laba tertentu, beberapa volume untuk mencapai titik buang pokok, dan informasi lainnya yang dibutuhkan. Nomor 5 ada just in time model atau JIT. Upaya untuk meningkatkan produktivitas dan menekankan pemborosan serta ketidakefisienan lainnya terus dilakukan para ahli. Salah satu penemuan besarnya yakni adalah JIT model. Model ini menunjukkan bahwa konsep cost manajemen yang lama sudah ketinggalan zaman dan perlu diubah. Model ini sudah banyak diminati oleh para pengusaha akhir-akhir ini sehingga dikenal sebagai golden rule of manufacturing efficiency. Namun, banyak orang salah tanggap terhadap pengertian JIT ini. Selanjutnya yang terakhir nomor 6 ada economic order quantity atau EOQ. Model ini dapat memberikan angka beberapa order pembelian sehingga kita mendapatkan biaya yang optimal. Model ini akan memberikan angka berapa jumlah pesanan sebaiknya dilakukan untuk sekali pesanan sehingga kita mencapai titik optimum biaya yang paling efisien. Next slide selanjutnya, ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat yang dimiliki just in time. Menurut Johansson tahun 1990 dalam artikel The Management Accounting dari 1990 dengan judul Preparing for Accounting System Change, perlu dijelaskan bahwa konsep JIT adalah merupakan model atau filosofi yang punya sifat-sifat. Pertama, penekanan pada prinsip visibility. Dengan demikian, setiap masalah yang memerlukan perbaikan menjadi jelas dan dianggap sebagai kesempatan. Kedua,
output selalu disesuaikan dengan permintaan, sehingga kegiatan produksi harus disesuaikan dengan upaya mengembangkan keduanya. Ketiga, BIP menghendaki kemudahan bukan kerumitan. Keempat, pendekatan yang dilakukan bersifat holistik atau global. Konsep harus diterima secara umum dan melibatkan semua pihak serta sumber perusahaan yang dimiliki. 5. BIP menganut konsep perbaikan terus-menerus. BIP merupakan filosofi perusahaan dalam beroperasi dengan hakikatnya berupa menghilangkan pemborosan. Dengan konsep BIP, setiap resource seperti peralatan, bahan, alat, fungsi tenaga kerja digunakan secara minimal dan yang digunakan hanya benar-benar diperlukan untuk menambah nilai produk. BIP bukan merupakan ada program atau kebijaksanaan persediaan, kemudian hanya upaya melibatkan supplier dalam kegiatan perusahaan. Selanjutnya, fenomena kebudayaan, proyeksi penggunaan bahan, proyeksi kebutuhan bahan, dan yang terakhir, obat mujarab bagi manajer yang lemah. Yang presentasi dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Imal Fuadi, NIM 510, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi unsur yang dianut dalam JIT atau Just in Time yang pertama adalah sikap, awareness, atau education. Jadi setiap orang harus mencoba memperbaiki keadaan walaupun pada mulanya salah, namun harus terus dicoba sehingga merupakan proses pendidikan bagi personal. Kemudian yang kedua, housekeeping. Housekeeping ini di mana setiap orang harus bertanggung jawab pada setiap peralatan dan harta perusahaan, baik yang di bawah atau di luar pengawasannya. Kemudian yang keempat, ada quality improvement, yaitu kualitas harus ditingkatkan untuk menuju tidak adanya kerusakan. Kapan saja ketemu kesalahan operator harus segera menghentikan operasi dan langsung untuk dikoreksi. Kemudian yang keempat, ada uniform plan load atau UPL. Artinya, dimana jika menjual harian, produksi harus harian pula. Produksi sesuai demand dan tidak perlu ada persediaan. Kemudian slide selanjutnya, redesign dan proses flow. Nah, untuk memenuhi UPL, maka kegiatan produksi harus didesain sedemikian rupa sehingga seluruh peralatan yang digunakan untuk memproduksi secara grup, bukan masing-masing departemen, jadi secara grup. Kemudian setup reduction. Dengan melakukan redesign, maka dapat saja terjadi peralatan yang dimiliki dikurangi sehingga produk benar-benar sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir, supplier network. Jaringan permasalahan harus dapat diatur sedemikian rupa sehingga barang yang dibutuhkan datang pada saat yang tepat. Kemudian barang hanya diterima pada saat yang diperlukan juga. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang Economic Order Quantity. Model ini dapat memberikan beberapa nominal orderan pembelian, sehingga kita mendapatkan biaya yang optimal. Model ini akan memberikan angka berapa jumlah pesanan yang sebaiknya dilakukan untuk sekali pesanan, sehingga kita dapat mencapai titik optimum biaya yang paling efisien. Selanjutnya, di sini ada rumus untuk mengetahui pembelian atau pesanan bahan, yaitu EOQ sama dengan akar 2 OA per C, yang mana A sebagai jumlah yang digunakan per tahun, O sebagai rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk dapat dan melakukan order, dan C itu carrying cost, biaya yang diperlukan oleh perusahaan dalam 1 tahun untuk per unit, seperti biaya asuransi, seperti biaya penyimpanan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mediana Nur Laksono, NIM 2018 310657. Di sini saya akan menjelaskan tentang model lain dalam melakukan analisis laporan keuangan. Model prediksi yang dikenal adalah sebagai berikut.
Yang pertama, bond rating. Di sini digunakan untuk menghitung peringkat obligasi yang dipasarkan di pasar modal. Model dan peringkatan ini telah dikenal di Indonesia, khususnya di pasar modal. Yang kedua ada bankruptcy model. Model ini memberikan rumus untuk menilai kapan perusahaan akan bangkrut dengan menggunakan rumus yang diisi atau interpolasi dengan rasio keuangan, maka akan diketahui angka tertentu yang akan menjadi bahan untuk memprediksi kapan kemungkinan suatu perusahaan akan bangkrut. Lalu yang ketiga, ada net cash flow prediction. Model ini didesain untuk mengetahui seberapa besar arus kas masuk bersih perusahaan pada tahun depan. Lalu yang terakhir adalah take over prediction. Model ini dimaksudkan untuk mengetahui kapan kemungkinan perusahaan ini akan diambil alih oleh perusahaan lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.